Kalau kita ngomongin soal hukum, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Anda? Mungkin ruang sidang yang megah, hakim dengan palunya, atau buku-buku undang-undang yang tebal banget ya kan? Tapi gimana kalau sebenarnya hukum itu ada di tempat-tempat yang paling biasa dalam hidup kita? Hari ini, kita bakal bongkar gimana hukum membentuk dunia kita dengan cara yang mungkin nggak pernah kita sadari. Analisis kita kali ini terinspirasi dari buku The Commonplace of Law yang punya gagasan menarik banget. Hukum itu bukanlah sesuatu yang jauh di atas sana, tapi sesuatu yang kita temui, kita gunakan, bahkan kita lawan setiap hari, seringkali tanpa sadar. Nah, untuk benar-benar paham soal ini, kita perlu ikutin jejak seorang wanita bernama Millie Simpson. Coba bayangin perjalanannya setiap hari, dari apartemennya yang sederhana di Newark ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Hidupnya, ya, kayak kebanyakan dari kita, ditentukan oleh rutinitas. Tapi suatu pagi, dunia Millie yang bisa ditebak itu jungkir balik. Polisi datang ke rumahnya bawa surat panggilan. Tuduhannya tabrak lari dan mengendarai mobil tanpa asuransi. Ada satu masalah besar. Mobilnya udah diparkir selama berminggu-minggu, justru karena asuransinya sudah habis. Loh, kok bisa? Dan begitu saja, perjalanan Millie dengan sistem hukum dimulai. Pengalaman pertamanya ini oleh para sosiolog disebut berdiri di hadapan hukum. Bayangin aja hukum itu kayak katedral, sesuatu yang agung, formal banget, dan nggak bisa disentuh, dengan aturan mainnya sendiri yang misterius. Di pengadilan, Millie mencoba yang terbaik untuk menavigasi dunia yang asing ini. Dia bilang dia tidak bersalah, dan dengan sabar menjelaskan kalau mobilnya pasti diambil tanpa izin oleh teman putranya. Hakimnya kelihatannya simpatik, mendengarkan, lalu menugaskan seorang pengacara publik. Millie pun merasa ada sedikit harapan. Akhirnya, ceritanya didengar dan dicatat. Nah, disinilah letak kesalahpahaman pertama Millie. Dia menaruh kepercayaan mutlak pada berkas, pada catatan resmi. Buat dia, ceritanya itu sekarang sudah terukir di atas batu, jadi bagian dari arsip resmi pengadilan. Dia percaya kertas itu yang akan berbicara untuknya. Tapi pada sidang keduanya, keyakinan itu justru jadi bumerang. Karena dia berasumsi hakim sudah membaca ceritanya di berkas, dia tidak mengulanginya. Dia tetap diam. Dan tanpa konteks dari ceritanya, mesin hukum terus berjalan. Hakim mengetuk palu. Dia dinyatakan bersalah. Sistem yang dia percaya untuk melindunginya telah gagal total. Konsekuensinya berat banget, SIM-nya dicabut, denda yang sangat besar untuk orang dengan penghasilannya, dan kewajiban kerja sosial. Semua itu untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Tapi kisah Millie tidak berakhir dengan keputusasaan. Sekarang kita masuk ke babak kedua, di mana hukum bukan lagi sebuah katedral yang harus dihormati, melainkan sebuah arena permainan. Dan pemain baru dengan sumber daya yang sama sekali berbeda akan memasuki arena. Waktu majikan Millie, keluarga Richards, mendengar tentang situasinya, mereka langsung bertindak. Mereka menelpon dan menyewa seorang pengacara dari firma hukum perusahaan mereka. Seketika, seluruh permainan berubah. Ini bukan lagi tentang Millie melawan sistem sendirian. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana sumber daya bisa mengubah jalannya keadilan. Perhatikan deh gimana narasinya berubah. Si pengacara nggak menceritakan kisah pribadi Millie tentang kesalahpahaman. Dia menerjemahkannya ke satu-satunya bahasa yang dipahami pengadilan, bahasa hukum. Kesalahpahaman jadi pencurian mobil. Ketidakhadiran pengacara publik jadi kegagalan proses hukum. Ini bukan lagi tentang kebenaran moral, ini tentang strategi. Dan hasilnya, kemenangan total. Tuduhan terhadap Millie dibatalkan. Di atas kertas, keadilan telah ditegakkan. Tapi ada ironi yang dalam di sini. Millie, orang yang berada di pusat semua ini, merasa seperti orang luar dalam pertarungannya sendiri. Pertarungan hukum itu terjadi dalam bahasa yang bahkan tidak dia pahami. Tapi kemenangan di pengadilan bukanlah akhir dari cerita ini. Mungkin bagian yang paling menarik adalah bagaimana Millie menemukan caranya sendiri untuk mendapatkan kembali kendali. Ini bukan tentang menghadapi hukum secara langsung, melainkan tentang bertindak melawannya dengan cara yang lebih halus dan cerdik. Ketika ditanya tentang hukuman kerja sosialnya, Millie tertawa. Itu adalah tawa seseorang yang telah mengalahkan sistem dengan aturannya sendiri. Dia memberitahu petugas pengadilan bahwa dia bisa melakukan jam kerjanya di gereja lokalnya, sebuah tempat di mana kebetulan dia sudah menjadi sukarelawan selama bertahun-tahun. Ini adalah kemenangan pribadinya. Dia tidak menentang hukum secara terbuka, dia hanya menggunakan birokrasinya untuk keuntungannya. Dia menjalani hukumannya dengan melakukan apa yang sudah dia lakukan. Dia bahkan menemukan kepuasan kecil saat menyadari bahwa pengadilan, dalam semua formalitasnya, telah lupa untuk benar-benar menyita SIM-nya. Dia telah menemukan celah-celah di institusi yang tampaknya tak tertembus itu.
Kisah Meli yang luar biasa ini membawa kita ke sebuah ide besar dalam sosiologi hukum, kesadaran hukum. Ini bukan tentang menghafal undang-undang ya, ini tentang bagaimana kita sebagai orang biasa memahami, mengalami, dan terkadang memanipulasi hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ahli sosiologi punya istilah untuk ini, legalitas. Anggap saja ini sebagai sistem operasi hukum dalam masyarakat. Ini bukan hanya aturan-aturan dalam buku, tetapi juga makna, simbol, dan praktik budaya yang kita semua gunakan untuk menavigasi dunia kita. Ini adalah hukum yang hidup di antara kita, bukan di atas kita. Kisah Millie Simpson dengan sempurna memetakan 3 cara utama kita berinteraksi dengan hukum. Pertama, di hadapan hukum. Melihatnya sebagai kekuatan yang agung dan jauh, seperti saat Millie mempercayai berkas pengadilan. Kedua, dengan hukum. Memperlakukannya sebagai permainan strategis yang harus dimenangkan, seperti yang dilakukan pengacaranya. Dan ketiga, melawan hukum, melihatnya sebagai kekuatan yang bisa kita akali dan lawan, seperti trik kerja sosialnya. Pengalaman Millie mengungkapkan sebuah kebenaran yang mendalam. Kita tidak hanya memiliki satu sikap terhadap hukum. Dalam hidup, kita terus-menerus bergerak di antara ketiganya. Kita tunduk padanya, kita menggunakannya, dan terkadang kita melawannya. Jadi, pertanyaannya untuk kita semua adalah, saat Anda menjalani hidup Anda, di mana Anda menemukan diri Anda? Di hadapan, dengan, atau melawan hukum?